Saya Muhammad Agung Hizbullah, asal dari Penajam Pasir Utara. Kemudian kami bergerak di pariwisata di Himpunan Prawisata Indonesia, DPC HPI Penajam Pasir Utara. Nama saya Randy Rivaldi, saya asal dari Tering Seberang dan saya bertugas di Kabupaten Mahakamulu sebagai Ketua DPC HPI Kabupaten Mahakamulu. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Mangkersori, bisa dipanggil Maria. Saya berasal dari Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Perkenalkan, nama saya Desi Surya, umur saya 22 tahun, asal saya dari Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pekerjaan saya sih biasa, cuman kayak jaga outlet counter gitu doang. Karena pandu pariwisata ini dari awalnya sudah saya mandu pariwisata sebelum saya kerja yang lain gitu kan. Itu aja sih. Ya, terkait pariwisata berkelanjutan, kami memang dari teman-teman HPI PPU mulai dari 2016 sudah mulai memprogres ya pariwisata berkelanjutan, terutama di Penajam Pasir Utara, di mana kami berkegiatan di desa-desa untuk kegiatan seperti festival, kemudian kebudayaan desa, itu sudah mulai kami garap dari 2016. Dan puncaknya di 2019 ini karena COVID, kita punya metode lain yang salah satunya juga disemarakan oleh Aturin seperti virtual. Nah, kebanyakan kami membuat video-video, vlog-vlog, terus kita upload di YouTube juga terkait dengan kegiatan-kegiatan kami selama masa pandemi. Untuk pariwisata berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur, beberapa sudah dikembangkan untuk pariwisata berkelanjutan, tapi ada beberapa kabupaten kota, khususnya di tempat saya di Kabupaten Mahakamulu, untuk pariwisata berkelanjutan mungkin belum bisa terlaksana, tapi harapannya ke depan untuk pariwisata berkelanjutan bisa ada di Kabupaten Mahakamulu. Sejauh ini sih penerapan pariwisata yang ada di Kutai Timur khususnya itu sudah cukup bagus. Sudah dari sadar pariwisatanya sudah oke lah. Untuk Kutai Timur sudah beginilah pokoknya. Pariwisata berkelanjutan sih menurut saya sih biar bisa meningkatkan kayak tentang alat musik tradisional, karena di sana kayak alat musik tradisional itu udah jarang, karena tidak kayak dulu kan ada namanya tingkilan. Tingkilan itu yang mana tingkilan ini ditampilkan setiap hari Minggu pada saat pariwisatawan datang ke makam kerajaan. Jadi sekarang ini udah mulai, entah mungkinnya pemainnya udah juga tua-tua gitu kan, udah menua gitu, mungkin lagi gimana gitu kan, lagi nggak bisa atau lagi sakit, saya nggak tahu gitu kan. Tapi paling nggak saya harap gitu anak-anak pemuda-pemudinya bisa mengkaryakan alat musik tersebut tadi. Jadi sekarang udah mulai ditinggalkan? Sekarang sih udah kemarin sih waktu bulan-bulan kemarin nggak ada, tapi sekarang anak-anak muda sudah mulai mau memainkan alat musik, cuman nggak berani untuk menampilkan gitu. Entah dari dari siklus kepala adatnya ataupun dari orangnya tersendiri gitu kan, kita kan nggak tahu ya orang tersendiri itu bagaimana, nggak tahu. Oke. Jadi PPU ini menjadi daya tarik ketika memang ditetapkan menjadi ibu kota negara, Mas Ivo. Jadi animo masyarakat terkait dengan keingintahuannya PPU semakin meningkat. Seperti apa sih PPU itu? Kenapa kok bisa dijadikan titik untuk ibu kota negara? Selama ini kan memang untuk pariwisata khususnya kita memang tidak fokus di sana pemerintahannya, karena memang di sana sumber daya alam yang banyak sekali. Jadi pemerintahan memang fokus di sana seperti tambang, kemudian kebun sawit, perusahaan-perusahaan sawit itu banyak sekali di Penajam Pasir Utara. Tapi ketika kita mencari destinasi, ternyata di sana banyak sekali. Salah satu contohnya yang kita kemarin sempat sudah membuat sebuah kegiatan festival seafood sudah 2 kali, itu daerah Babul Laut. Nah, di sana itu potensinya adalah blue plankton. Dan itu oleh masyarakat itu hal biasa karena mereka sering sekali melihat itu. Tapi ketika kita membuat sebuah kegiatan seperti festival seafood, kemudian kita buat sebuah trip
trip susur sungai di malam hari. Nah, mereka terkagum-kagum, kenapa kok air bisa menyala, kenapa kok kita bermain air cahayanya seperti terbang-terbang. Nah, itu menjadi sebuah destinasi yang unik begitu menurut kami, dan itu sudah kami buatkan sebuah destinasi, sebuah paket untuk trip ke Babu Laut. Selain itu kita juga punya namanya Pulau Busung. Nah, selama ini Pulau Busung ini memang belum dikelola secara profesional oleh teman-teman kedinasan ataupun teman-teman penggerak pariwisata di sana, dan kami ketika sudah survei kemarin ke sana ternyata peminatnya banyak, Mas Rivo. Kami sudah buatkan paket juga, alhamdulillah untuk di akhir tahun ini banyak yang sudah booking trip. Jadi setelah kegiatan ini nanti kita siapkan untuk prepare trip ke Pulau Busung. Kemudian ada lagi, nah ini sebetulnya menjadi dilema juga. Titik nol IKN ini kan masuk di dalam kawasan perusahaan. Nah, untuk masuk ke sana, untuk perizinannya ya sulit lah, bisa dibilang sulit. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, mereka lebih memperketat untuk akses masuk ke perusahaan. Sebetulnya kan banyak sekali orang yang berminat untuk masuk di lokasi IKN. Seperti apa sih yang ditetapkan lokasi IKN ini titik nolnya? Karena di titik nol itu kan ada menara, menjadi ikonnya menara. Menara itu pun juga sebetulnya dulu cuma dipakai sebagai menara pantau oleh perusahaan, tapi sekarang menjadi sebuah destinasi menarik yang orang ingin tahu di mana sih titik nol IKN itu dan seperti apa sih view yang kita dapat dari titik nol tersebut. Cuma memang aksesnya harus melalui perusahaan. Nah, kemarin kami berbicara juga dengan Dinas Pariwisata untuk membuat kesepakatan lah antara perusahaan dan kedinasan untuk bisa mengakses destinasi-destinasi wisata yang ada di lingkup perusahaan tersebut. Karena tidak hanya titik nol yang ada di kawasan IKN itu, ada juga air terjun Tembinus, kemudian pohon agatis. Pohon agatis raksasa ini pernah mendapatkan rekor muri sebagai pohon terbesar di Penajam Pasir Utara. Kemudian kita juga namanya punya Gunung Parung. Gunung Parung ini tidak hanya puncak ya, Bang Revo. Di sini juga ada gua yang mana di situ menjadi sengketa karena waletnya sangat banyak di situ, Mas Revo. Itu juga menjadi daya tarik wisata. Kemudian kalau cuma kita bicara negeri di atas awan ya, untuk negeri di atas awan itu PPU banyak sekali spotnya. Cuma memang kendalanya kita masuk di kawasan perusahaan. Karena itu tadi di awal saya bilang PPU ini banyak menjadi kawasan perusahaan, HGU, hak guna usaha perusahaan. Jadi kita mengeksplor destinasi di sana ini agak kesulitan dari teman-teman HPI sendiri. Memiliki beberapa objek wisata unggulan. Yang pertama ada Batu Dinding, kedua ada Riam yaitu Arung Jeram yang ada di hulu Sungai Mahakam. Untuk Batu Dinding sendiri itu berada di Kecamatan Longbagun, Kampung Lomlaham. Dan untuk Riam ini ada di beberapa titik dan ada di Kecamatan Lompanghai dan ada juga yang berada di Kecamatan Lombagun. Yang berada di Kecamatan Lombagun itu ada namanya Riam Udang, dan di Kecamatan Lompanghai ada Riam Panjang itu di sana, dan juga di Riam itu juga kita bisa melihat yang namanya air terjun Kenehe pas di pinggir Sungai Mahakam. Oke, mantap. Banyak banget Bang ya data wisatanya. Untuk budayanya juga, untuk budaya kita di Mahakam Hulu memiliki event tahunan budaya yaitu Festival Hudo. Festival Hudo sendiri biasa dilaksanakan ketika selesai menugal. Di bulan Oktober dan biasanya dilaksanakan di kampung-kampung yang ada di Hulu Mahakam itu yang berada di Kecamatan Lompanghai. Namanya Hudo Pekayang. Selain Hudo Pekayang juga pemerintah pariwisata Kabupaten Mahakam Hulu mengadakan yang namanya Festival Hudo, itu setiap tahunnya rutin di Kecamatan Longbagun, Kampung Ujung Bilang. Saya di Kutai Timur dan saya berasal dari salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kecamatan Kombeng, Desa Miau Baru. Di Desa Miau Baru itu ada beberapa destinasi wisata yang bisa kita kunjungi. Contohnya di sana ada Lamin Adat atau rumah khas Kalimantan yang kami biasa sebutkan Sarapo, dan ada juga tempat pemeliharaan babi atau bisa dikatakan Pulau Babi. Itu unik banget deh, harus dikunjungin. Mungkin, Udah. ya itu aja sih. Mungkin bisa diceritakan nggak di Pulau Babi itu ada apa? Pulau Babi itu
babi pelihara, hanya hamparan peliharaan babi. Dan uniknya babi-babi yang ada di situ bisa mengenal si pemiliknya. Kalau bukan pemiliknya, babi-babinya itu nggak mau makan. Jadi Iya. pariwisata di Kutai Lama itu ada yang namanya biasa di sana sih terpopuler seperti makam kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi di sana mereka menjelajahi kerajaan Kutai dengan kata orang itu menyesuaikan hajat. Itu kan kayak seperti misalkan saya tuh kalau insya Allah kalau saya sudah naik kelas gitu, saya pengen ke makam kerajaan. Akhirnya kalau sudah tercapai bisa datang ke makam tersebut tadi gitu kan. Terus yang kedua terpopuler lagi di sana seperti makam Habib Tunggang Parangan, yang mana Habib ini adalah salah satu Habib yang mengislamkan kerajaan Kutai yang ke-6. Jadi ceritanya itu Habib Tunggang Parangan ini meminta kepada sang raja untuk masuk Islam tadi dengan cara mengadu kesaktian yang kedua. Adu kesaktiannya ada dua gitu. Jadi yang pertama mencari keberadaan sang raja, kemudian yang kedua menurunkan sebuah hujan, yang mana hujan ini deras karena pada saat itu adalah kemarau panjang pada zaman kerajaan dulu. Nah kemudian sebenarnya banyak pariwisata di sana, cuman yang sering dijelajahi orang itu cuman itu aja, seperti tepian batu, tempat pemandian Karangputri gitu kan, sama tempat pengambilan air wudhu Habib Tunggang Parangan sebelum meminta kepada Allah untuk menurunkan hujan gitu. Kemudian yang kedua makam Sultan Haji Raja Mahkota. Kemudian yang ketiga itu ada namanya Sungai Cermin, yang mana sungai ini sangat jernih, terus sungai ini juga nggak pernah habis. Jadi kita mau ngambil airnya seberapa banyak pun itu airnya nggak pernah habis. Terus itu sungainya juga jernih, saking jernihnya kita bisa bercermin kayak seperti kita bercermin di situ. Nah, cuman itu jarang diketahui sama banyak orang karena juga tempatnya juga kayak terpencil gitu. Nah, kemudian ada yang namanya Pulau Kambing di sana, yang mana Pulau Kambing ini dulunya ceritanya tempat apa sih namanya kalau kita mau menunggang kambing itu mau lebaran haji gitu kan biasa kan. Nah kemudian potong kambingnya di situ, ada yang bilang di situ. Nah kemudian ada juga yang namanya di sana Gunung Jahitan Layar, tapi kata orang dulu gunung itu namanya Jintan Layar. Jadi gunung ini adalah salah satu gunung yang mana gunung ini mempunyai ciri khas pada saat para nelayan itu turun ke darat, layar mereka ada yang robek, ada yang putus, akhirnya mereka para nelayan menjahitnya di atas gunung itu, katanya sih begitu kan. Nah, makanya disebut namanya Gunung Jahitan Layar. Tapi kalau sekarang itu orang banyak sebut kayak anak-anak muda gitu Gunung Teletubbies, karena gunungnya itu semacam kayak Gunung Teletubbies gitu. Gunung ini juga dipenuhi dengan rumput ilalang, yang mana kalau para sepeda atau kayak orang camping bisa naik ke sana. Tuh. Di IKN itu ibu kota negara. PPU kan kebetulan kemarin oleh Presiden Jokowi ditetapkan sebagai ibu kota negara. Kawasan pusatnya inti titik nolnya itu di Penajam Pasir Utara. Jadi titik nol itu berada di Kecamatan Sepaku. Jadi Penajam Pasir Utara ini memiliki 4 kecamatan. Kemudian titik nol ini ditempatkan di Kecamatan Sepaku, tepatnya berbatasan dari Kelurahan Pemaluan dan Bukit Raya. Nah, di situ ada beberapa kelurahan dan desa berbatasan semua. Nah, titik nol itu masuk di Kelurahan Pemaluan. Seperti itu, Bang Rivo. Oke, siap. Harapannya sih HP ini tidak muluk-muluk ya, karena kami juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata mencoba berkolaborasi terkait dengan peningkatan potensi-potensi yang ada di Penajam Pasir Utara.
kami kemarin sudah berdiskusi dengan Dinas Pariwisata terkait destinasi mana saja yang sudah siap untuk kita buatkan seperti tata kelola yang baik, kemudian kita buatkan paket, kita buatkan trip. Nah, itu nanti harapannya bisa mengundang animo masyarakat untuk mengelola destinasinya, animo wisatawan untuk berkunjung ke sana, dan PPU lebih terkenal dengan destinasinya, bukan dengan sumber daya alamnya yang dieksploitasi, begitu Mas Rivo. Kedepannya harapannya ya PPU ini bisalah setara ya, bahasnya setara terkait dengan destinasinya, karena kalau kita bicara Kalimantan kan destinasi yang terkenal kan Sungai Mahakam, kemudian Bontang, kemudian Derawan, kemudian Kakaban dan lain-lain. Karena PPU ini untuk ikon pariwisatanya memang belum ada, makanya ini kami berusaha agar PPU nanti punya ikon destinasi yang bisa mencetarakan dengan destinasi yang ada di Kalimantan Timur seperti itu. Amin. Ya, harapan saya sendiri sih untuk pariwisata yang ada di Desa Mio Baru bisa dipertahankan, bisa dipromosikan secara baik, khususnya untuk Pok Darwis dan masyarakat atau anak-anak muda, kaum muda yang ada di Desa Mio Baru. Mari kita bekerja sama untuk mengembangkan pariwisata kita yang ada di desa kita. Dan harapan untuk pariwisata Kalimantan Timur, ayo kembangkan, promosikan semua pariwisata yang ada di Kalimantan Timur, baik yang di perkotaan maupun yang ada di pedalaman. Ya, harapan saya sih di wisata pariwisata di kampung saya. Harapan saya sih di kampung saya itu semoga lebih meningkat mengenai alat musik ya. Paling pertama tuh seperti tingkilan ini kan sebenarnya nggak boleh dimusnahkan, karena zaman kerajaan dulu kalau seperti mengisi acara kayak acara pengantin maupun tasnia gitu kan, itu dipenuhi dengan memainkan alat musik tingkilan gitu kan. Jadi harapan saya jangan sampai dimusnahkan kayak gitu kan. Apalagi yang memainkannya udah mulai menua, paling enggak saya harap kayak pemuda-pemudinya bisa untuk menguasai alat musik itu gitu. Kemudian yang kedua, harapan saya untuk desa saya tuh semoga lebih meningkatkan lagi tentang tariannya gitu kan, karena yang namanya pariwisata nggak lepas dari tarian gitu kan. Nah, jadi semoga aja lah kayak seperti ada acara adat gitu, acara adat maupun ya kan di sana kan yang paling terpopuler kayak seperti acara adat tuh pasti dirayakan setiap tahunnya, paling nggak harus penarinya lebih lebih menguasai juga gitu kan. Nah, kemudian ya semoga seperti objek pariwisatanya juga di sana bisa dikenal oleh orang banyak gitu, biar kampung kita ini kata orang nggak dibilang kampung terpencil gitu kan. Nah, makanya saya bilang semoga lah alat musiknya ini bisa dikenal orang, tariannya bisa dikenal orang, seperti objek wisatanya bisa dikenal orang, semuanya bisa dikenal orang, biar desa kita ini nggak dianggap desa terpencil. Ya, kesan pesannya ya sangat senang sekali, sangat berterima kasih banyak sekali terhadap Atorin, karena kegiatan ini semakin membuat teman-teman bersemangat seperti itu. Karena memang lingkup kita tidak hanya offline ternyata, karena saat ini kan kita berada di era revolusi industri 4.0, di mana kita memang harus berkaitan dengan dunia digital. Jadi harapannya dengan kegiatan kemarin ini kita bisa menularkan kepada teman-teman kita yang ada di PPU, terutama teman-teman Pok Darwis yang mana mereka saat ini sedang semangatnya berjuang mengembangkan destinasi mereka. Jadi memang ilmu ini akan kita tularkan lagi ke teman-teman kita di PPU. Begitu Mas Rivo. Oke, siap kalau gitu. Terakhir Mas Pur, satu lagi, boleh nggak ajak kita nih? Siap. Kita promosikan ke kita supaya kita nanti berkunjung ke sana. Siap. Oke, teman-teman. Jadi PPU ini memang banyak destinasi yang memang unik ya, berbeda dengan dari yang lain. Jadi kalau kalian ingin tahu, kita cek nanti di 2 Desember, sana saya akan memperkenalkan destinasi yang ada di Penajam Pasir Utara. Nah, kalau memang penasaran, ingin offline, bisalah nanti di kondisi yang baik, bisa berkunjung ke Penajam Pasir Utara. Ya, untuk kesan dan pesan saya, kesan
Awalnya saya tidak bisa menggunakan cara mengambil kamera 360, tidak terlalu paham dan tidak terlalu bisa menggunakan Google Map seperti itu. Tapi setelah mengikuti pelatihan ini, saya bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman Alturin, baik dalam mengambil gambar 360, menggunakan Google Map, membuat virtual tour, itu sangat mudah dipahami. Walaupun hanya 2 hari, tapi materi yang dibawakan itu sangat mudah dipahami oleh kami, oleh saya khususnya, itu sangat mudah dipahami. Dan pesannya tetap selalu jaga kesehatan, sukses selalu buat teman-teman Autorin ya. Terima kasih. Siap. Oke, thank you banget Bang Randy. Kesan dan pesannya untuk latihan 2 hari yang sudah lewat, ya bagus, mendapatkan ilmu baru, mendapatkan motivasi untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kalimantan Timur, terkhusus di Kabupaten Kutai Timur. Semoga pelatihan-pelatihan seperti ini bisa terus berlanjut dan bisa dikembangkan di Kabupaten Kutai Timur. Oke, siap. Sebelum kita tutup, mau minta tolong ajak kita sebagai wisatawan untuk datang ke tempat yang kemarin. Oke, hai para wisatawan maupun asing ataupun lokal, jangan lupa ya datang berkunjung di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Desa Miau Baru. Kalian pasti penasaran ya, cari aku. Oke, mantap. Thank you Kak. Pesan saya sih, semoga virtual tour ini bisa meningkat, lebih sukses ke depannya, bisa ya paling utama tuh bisa ke Samarinda lagi untuk melakukan pelatihan lagi, karena saya lebih ini belum puas rasanya untuk mempelajari seluruh dari virtual tour seperti kamera 360. Saya kan paling nggak harus mencoba lagi gitu kan, belajar lagi, menggali tentang ilmu dari virtual tour tadi gitu kemarin lah kan. Kemudian yang kedua, semoga virtual tour bisa mencangkup semua tentang prasejarah untuk objek wisata di seluruh Indonesia yang bisa dikembangkan dan diperlihatkan untuk kami pandu wisata seluruh Indonesia. Tadi sih boleh ini sekali lagi untuk sampaikan kita harapannya seperti apa, tapi menggunakan bahasa daerahnya. Silakan. Bahasa saya sendiri. Siap. Harapan saya semoga kampung kami ini bisa memajukan lagi dengan objek pariwisata mengenai alat musik tingkilan, bisa memajukan pariwisata mengenai tarian-tarian daerah, karena kita juga tidak dikenal desa kita dengan orang, tidak dikenali juga, supaya desa Etam nih dibilang dengan desa terpencil, karena orang-orang tuh banyak memadahi desa Etam ini, dipadahi desa Kutai Lama tuh bahwa desa kita ini desa terpencil yang tidak diketahui oleh orang banyak gitu.